Halo Sobat Santuy, today is the day. Jumpa lagi bersama gua di channel Warung Santuy. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap santuy. Pada video kali ini gua akan membahas alur cerita film yang berjudul Teke Teke 2 yang dirilis pada tahun 2009. Oke, daripada kalian penasaran dengan filmnya, tanpa basa-basi lagi, kita langsung masuk aja ke cerita filmnya. Film dimulai di kota Nagoya, Jepang, yang penduduknya sejak lama telah dihantui oleh sebuah urban legend yang dikenal sebagai Teke Teke. Teke Teke dikenal sebagai hantu yang sangat pendendam yang berasal dari seorang perawat bernama Kashima yang kehilangan bagian bawah tubuhnya. Kashima sendiri mati dengan cara yang sangat tragis. Dia melompat dari sebuah jembatan layang setelah menjadi korban pelecehan seksual dan tubuhnya terpotong menjadi dua bagian setelah tertabrak kereta yang sedang melaju. Karena kejadian itu, hantu Kashima berjalan dengan cara menyeret tubuhnya menggunakan tangan dan sikunya. Hantu itu juga mengeluarkan suara yang khas. Saat Teke Teke bertemu dengan seseorang di jembatan layang, maka Teke Teke akan mengejar orang itu dan akan membunuh mereka dengan cara memotong tubuh mereka menjadi dua bagian seperti bentuk tubuhnya. Kemudian pada suatu hari, ada seorang anak sekolah bernama Kana dan sepupunya bernama Rie telah diserang oleh Teke Teke. Tubuh Rie telah terpotong menjadi dua bagian, sementara Kana bisa selamat. Mereka telah ditolong oleh seorang profesor dan asistennya yang bernama Takeda untuk menemukan informasi tentang hantu itu dan aktivitasnya. Setahun setelah kejadian, Takeda yang sedang merapihkan tumpukan bukunya menemukan sebuah buku tentang Kashima. Takeda lalu membuka buku itu di sembarang halaman dan menemukan sebaris kalimat yang mengatakan bahwa Kashima telah 3 kali menjadi hantu. Lantas Takeda pun tertawa dan kembali menaruh buku itu di dalam tumpukannya. Setelah itu, Takeda menemui Kana dan ibunya yang sekarang telah tinggal di tempat yang baru. Ternyata Kana telah mengalami katatonia semenjak kematian Rie karena tidak pernah keluar dari kamarnya dan tidak banyak bicara. Takeda menemui Kana yang sedang duduk di depan jendelanya dengan ekspresi muram. Takeda lalu menawari Kana sekotak permen. Ternyata seiring berjalannya waktu, Kana sangat ketakutan atas kejadian mengerikan itu dan dia takut hantu Teke Teke akan menyerangnya. Dan sejak warna merah diketahui bisa mengundang kemunculan hantu itu, Kana jadi membenci warna merah tersebut. Lalu pada keesokan harinya, Kana dan ibunya pergi ke sebuah toko untuk membeli obat. Tapi tiba-tiba, ibu Kana harus kembali ke tempat kerja, jadi dia meminta Kana untuk pulang ke rumah sendirian. Ibunya ingin Kana memulai kehidupan normalnya lagi, tapi ibunya tidak peduli pada bahaya yang dihadapi oleh putrinya itu. Kana pun akhirnya pulang sendirian. Lalu di tengah perjalanan pulang ke rumah, dia harus melewati jembatan layang yang merupakan tempat tinggal Teke Teke. Di sini Kana menjadi ketakutan, tapi dia juga lega karena dia tidak memakai baju berwarna merah. Tapi tiba-tiba Kana mendengar suara Teke Teke yang khas yang mendekatinya. Beberapa detik kemudian, tubuh Kana pun terpotong menjadi dua bagian. Bungkusan obat yang dipegangnya pun jatuh dan ternyata bungkusan obat itu berwarna merah dan sebab itu si Teke Teke menyerang si Kana. Kemudian pada keesokan paginya, dua anak sekolah bernama Natsuki dan Reiko berlari ke jembatan layang untuk melihat tempat kejadian itu. Tapi mereka berdua kecewa karena tempat itu sudah ditutupi oleh pihak polisi. Natsuki ternyata tertarik pada kasus pembunuhan yang disebabkan oleh Teke Teke. Natsuki lalu bertemu Takeda di tempat itu dan mendekatinya karena Natsuki percaya Takeda pasti mengetahui siapa yang telah mati.
Tapi kemudian Takeda menolak untuk memberitahu Natsuki dan pergi menjauh. Di scene selanjutnya, anak-anak perempuan di sebuah ruang kelas sedang mengobrol tentang teke-teke. Mereka tampak mengetahui banyak hal tentang urban legend itu, seperti teke-teke yang membenci warna merah dan mitos bahwa mereka akan didatangi oleh teke-teke jika mereka memanggil nama Kashima 3 kali. Salah satu gadis lalu mengatakan bahwa nyanyian itu belum selesai. Dia juga menjelaskan bahwa kata K punya arti masker, Si berarti kematian, dan Ma berarti iblis. Para gadis lainnya pun langsung tertawa ketika mendengar ucapan gadis itu. Tak lama kemudian, seorang gadis bernama Rika datang dan memanggil Reiko karena melewatkan pertemuan kelas yang penting. Rika adalah pengganggu yang ditakuti oleh semua murid. Saat menyadari Reiko telah mengabaikannya di depan kelas, Rika pun ingin membalaskan dendam dan akan mempermalukannya. Setelah itu, Rika dan kelompoknya meminta Natsuki untuk pergi bersama mereka keluar kelas. Karena tahu Natsuki adalah satu-satunya teman Reiko, Rika ingin mengajaknya bergabung dengan kelompoknya agar Reiko sendirian atau tidak ditemani. Mereka akhirnya berhasil mengajak Natsuki, dan Reiko pun iri melihat mereka dengan Natsuki pergi bersama. Setelah itu, Rika dan kelompoknya serta Natsuki pergi ke sebuah restoran untuk makan. Di sana, seorang gadis meminta Natsuki untuk meninggalkan Reiko dan bergabung dengan kelompok mereka. Tapi di sini, Natsuki merasa tidak nyaman, tapi dia tidak mengatakan apapun. Kemudian di tempat lain, Takeda sedang menemui profesornya dan bertanya banyak hal tentang kasus Kashima. Takeda ingin mengetahui semua hal tentang kematian Kashima dan pelecehan yang dialaminya sebelum tewas. Kemudian sang profesor memberinya sebuah jurnal penelitian dan memberitahu Takeda sebuah rumah yang mengatakan bahwa Kashima telah dilecehkan oleh 3 orang pria Jepang. Tetapi untuk menghindari hukuman, para pelaku mengarang cerita bahwa tentara Amerika lah yang telah melecehkan Kashima. Bahkan setelah kematian Kashima, orang-orang itu tetap dibiarkan bebas. Setelah pertemuan itu, Takeda masuk ke mobilnya dan membaca jurnal yang diberikan profesor. Dia menemukan bahwa 3 pria yang melecehkan Kashima semuanya tewas setelah tubuhnya terpotong menjadi 2 bagian setelah tertabrak kereta api. Pria yang terakhir tewas di saat peringatan tahun ketiga kematian Kashima. Hal itu membuat orang-orang berpikir Kashima telah membalaskan dendamnya. Jurnal itu juga menyebutkan bahwa ada seorang bocah laki-laki bernama Kondo telah melihat Kashima dilecehkan. Kondo sendiri sekarang sudah menjadi seorang pria tua dan hidup normal. Takeda mengingat pernah menemui Kondo saat mereka mengobrol dengan saudara Kashima beberapa tahun yang lalu. Setelah itu kembali ke sekolah, Reiko mendapati bahwa seseorang telah mengobrak-ngabrik lokernya. Dia tahu kalau itu adalah perbuatan Rika dan kelompoknya, tapi dirinya tidak punya bukti apapun. Reiko juga mendapati dompetnya telah hilang. Reiko lalu pergi menemui seorang gadis bernama Sayaka yang juga merupakan anggota kelompok Rika. Reiko menuduh Sayaka lah yang telah mencuri dompetnya. Tentu Sayaka mengelak dan malah menyalahkan Reiko yang tidak mengunci lokernya. Saat pulang sekolah, Natsuki dan Reiko sedang berjalan pulang bersama. Tapi tiba-tiba Rika dan kelompoknya muncul dan menarik Natsuki ke samping mereka dan mengajaknya ke restoran. Mereka juga mendesak Natsuki untuk meninggalkan Reiko sendirian lagi. Setelah itu, mereka sudah ada di restoran dan memesan banyak makanan. Rika mentraktir Natsuki apapun yang dia inginkan dan mengatakan dia telah mencuri dompet Reiko dan akan membayar makanan mereka dengan menggunakan uang Reiko yang ada di dalam dompetnya. Namun di sini Natsuki akhirnya membela temannya itu. Rika lalu memberikan dompet itu kepada Natsuki dan meminta Natsuki untuk mengembalikan dompet itu kepada Reiko. Kemudian di tempat lain, Reiko sedang berada di jembatan layang memikirkan kembali semua yang terjadi kepadanya hari itu. Reiko lalu menelpon Sayaka dan memintanya untuk datang ke jembatan layang. Reiko mengatakan ingin meminta maaf kepada Sayaka. Saat Reiko sedang menelpon, teke-teke terlihat berada di dekatnya. Tapi anehnya, teke-teke tidak menyerang Reiko. Tak lama kemudian, Sayaka dan seorang temannya datang ke jembatan layang
Dan disitulah Teke-Teke mendekati mereka. Tiba-tiba Teke-Teke memotong tubuh Sayaka menjadi 2 bagian dan langsung meninggalkan teman Sayaka yang bersimbah darah. Kemudian pada keesokan harinya, Takeda pergi untuk menemui Kondo dan bertanya kepada Kondo tentang kematian Kashima. Saat Kondo melihat Kashima sedang dilecehkan, dirinya telah mengetahui semuanya, tapi dia menolak untuk mengungkapkan apapun. Takeda lalu memberitahunya tentang beberapa kematian yang disebabkan oleh Teke-Teke akhir-akhir ini untuk meminta pertolongan dari Kondo. Kondo akhirnya menceritakan bahwa pada hari itu dia sedang bolos sekolah dan berjalan-jalan di hutan. Tak sengaja dirinya menyaksikan 3 pria melecehkan Kashima. Salah satu dari pria itu bernama Hiroshi Nimakazi yang merupakan putra wali kota. Dia diketahui sebagai seorang kriminal tapi tidak pernah ditahan karena kekuasaan ayahnya. Setelah mengetahui hal itu, Takeda pergi ke mobilnya dan mencatat nama Nimakazi di sebuah kertas. Takeda memisahkan huruf-hurufnya dan mencoba mencari beberapa kata yang berkaitan dengan nama Nimakazi. Takeda lalu menemukan kata-kata seperti katana, mulut, gunung, besi, dan yang lainnya. Kemudian di tempat lain, Rika dan kelompoknya sedang berada di sebuah restoran membicarakan kematian Sayaka. Salah seorang dari kelompok itu berasumsi bahwa kematian Sayaka adalah pembalasan dari Reiko atas apa yang telah mereka lakukan kepada gadis itu. Namun teman-temannya berpikir bahwa pendapat itu tidak masuk akal. Sementara itu, Natsuki sedang berada di kelas menunggu Reiko datang untuk mengembalikan dompetnya. Saat Reiko akhirnya datang, dia mengatakan bahwa dia akan membalas dendam kepada semua orang yang punya masalah dengannya. Reiko juga mengatakan bahwa dirinya lah yang telah memanggil Sayaka ke jembatan layang, jadi Teke-Teke dapat membunuhnya. Di sini, Natsuki tidak bisa berkata apa-apa dan tidak percaya. Setelah itu, Natsuki diberitahu teman sekelasnya bahwa seorang gadis dan Reiko pulang lebih awal. Natsuki menyadari ada sesuatu yang aneh. Natsuki pun langsung berlari ke jembatan layang. Saat sampai di jembatan layang, Natsuki melihat seorang gadis berdiri sendirian dan langsung memanggilnya. Saat gadis itu berbalik, tiba-tiba Teke-Teke menyerang gadis itu dan langsung kabur. Reiko kemudian mendekati Natsuki dan memberitahunya bahwa semua orang yang berurusan dengannya akan berakhir dengan cara yang sama. Natsuki meminta Reiko untuk berhenti, tapi Reiko malah menantang balik Natsuki untuk bisa menghentikannya. Kemudian pada keesokan harinya, Takeda berada di rumah Kana untuk menghormati kuil yang dibangun untuknya. Di waktu yang bersamaan Natsuki datang, Natsuki berharap bisa menemukan seseorang yang mengetahui bagaimana cara menghentikan Teke-Teke. Natsuki menemui Takeda dan menyadari bahwa Takeda adalah orang yang dia temui di tempat kejadian beberapa hari yang lalu. Natsuki bertanya kepada Takeda tentang Teke-Teke, tapi Takeda malah mengabaikannya. Natsuki tidak menyerah dan mengikuti Takeda di belakangnya. Tiba-tiba, Natsuki tersandung dan jatuh ke tanah. Saat Takeda berhenti untuk menolongnya, Natsuki memberitahu Takeda bahwa dia melihat Teke-Teke kemarin malam dan ingin membicarakan soal hantu itu. Kemudian di tempat lain, Rika dan teman-temannya berdiskusi tentang kasus kematian terakhir yang dilakukan oleh Teke-Teke. Beberapa dari mereka percaya bahwa semua itu adalah kesalahan Reiko. Sesaat kemudian, Rika mendapatkan telepon dari Reiko yang mengundangnya untuk datang ke jembatan layang. Teman-temannya meminta Rika untuk tidak pergi, tapi Rika ingin memberi Reiko pelajaran karena telah menantangnya. Shin kemudian berpindah memperlihatkan Takeda yang sedang memberitahu Natsuki semua hal tentang Kashima dan bagaimana dia bisa berubah menjadi Teke-Teke. Natsuki kemudian menyebut bahwa temannya yang bernama Reiko sesekali menggunakan Teke-Teke untuk membalaskan dendamnya.
Hal itu berarti bahwa teke-teke hanya membunuh mereka yang punya nama yang berkaitan dengan nama orang yang telah melecehkan Kashima atau Nimakazi. Itulah kenapa teke-teke membunuh Sayaka dan bukan temannya. Usut punya usut, nama lengkap Kashima sendiri adalah Riko Kashima dan nama akhir Reiko adalah Nakashima. Ya, nama mereka sangat mirip. Nah, dari sini teke-teke menggunakan Reiko untuk mendapatkan lebih banyak korban. Natsuki lalu menuliskan nama Reiko dan nama temannya. Natsuki menemukan bahwa mereka semua memiliki huruf-huruf yang berkaitan dengan nama Nimakazi. Hal itu berarti kehidupan mereka juga berada dalam bahaya. Takeda dan Natsuki langsung menuju jembatan layang untuk menghentikan Reiko membunuh lebih banyak orang. Di waktu yang bersamaan, Rika dan teman-temannya sampai di kereta api untuk mencari Reiko. Tetapi Reiko sama sekali tidak terlihat di sana. Tak lama kemudian, hari pun mulai gelap dan mereka mulai mengejek Reiko yang pengecut. Salah satu gadis lalu pergi ke toilet saat yang lain lanjut mencari Reiko. Tapi tiba-tiba mereka semua mendengar suara dan langsung berlari ke toilet. Sesampainya di sana, mereka melihat tubuh gadis itu sudah terpotong menjadi 2 bagian. 2 orang gadis lainnya ketakutan dan langsung kabur, sementara Rika hanya bisa terdiam karena syok. 2 gadis yang berlari keluar langsung berhadapan dengan teke-teke yang langsung saja memotong mereka berdua. Setelah itu, teke-teke mendekati satu-satunya gadis yang selamat, yaitu si Rika. Rika berusaha menyerang hantu itu dengan sebuah amplop, tapi usahanya sia-sia. Dan pada akhirnya, tubuhnya juga terpotong menjadi 2 bagian dan dia pun tewas seketika. Di sisi lain, Takeda dan Natsuki akhirnya sampai ke lokasi itu dan melihat tubuh para gadis yang telah tewas berserakan. Tiba-tiba mereka berdua sudah berhadapan dengan Reiko. Di sini Natsuki berusaha menjelaskan kepada Reiko bahwa Reiko dimanfaatkan oleh teke-teke untuk bisa membunuh banyak orang. Reiko pun mulai menyadari ucapan Natsuki itu benar, tapi akhirnya Reiko juga terbunuh oleh teke-teke. Setelah itu, teke-teke mendekat ke arah Takeda dan Natsuki. Mereka berdua langsung berlari untuk menyelamatkan diri. Takeda mencoba memanggil nama Kashima 3 kali, tapi tidak terjadi apapun pada hantu tersebut. Tapi setelah itu, Natsuki teringat sesuatu dan langsung berteriak kata K berarti masker, Si berarti kematian, dan Ma berarti iblis. Setelah Natsuki mengatakan itu, teke-teke menghilang dan mereka berdua akhirnya selamat. Film pun berakhir dengan memperlihatkan Takeda dan Natsuki yang kembali ke mayat Reiko untuk memberitahukan pihak kepolisian. Tapi tiba-tiba Reiko membuka matanya dan langsung menyerang mereka. Nah, dari situ bisa disimpulkan bahwa teke-teke tak bisa dikalahkan. Dia bahkan bisa mengambil alih tubuh korbannya kapanpun. Dan akhirnya film ini pun selesai. Oke Sobat Santuy, itulah alur cerita film pada video kali ini. Ya, bagaimana menurut kalian tentang hantu teke-teke yang berasal dari Jepang ini? Tulis tanggapan kalian di kolom komentar ya. Mungkin itu saja penjelasan dari gua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun isi video. Warung Santuy pamit, dan jangan lupa untuk tetap santuy.